Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Nutijan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, warga Nahdiyin di mana saja berada, pertama dan utama mengawali jumpa kita pada malam hari ini, mari sama kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikannya kepada kita. Malam hari ini kembali kita bersua, agenda rutin Nutijan TV, kajian ngaji, yang mudah-mudahan kegiatan ini beroleh rahmat, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendatangkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan selalu sampai kepada kita umat di akhir zaman, khususnya kita umat Islam yang senantiasa istiqamah dengan ajaran-ajaran beliau, amin ya rabbal alamin. Pemirsa Nutijan TV di mana saja berada, sebagaimana topik kita pada malam hari ini mengutip sebuah riwayat di dalam kitab Nasaihul Ibad tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan kemuliaan itu tidak dimiliki oleh seorang nabi, Nabi Adam alaihi salam. Tentunya kalau kita merujuk kepada ayat-ayat Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairah ummah, kalian sebaik-baik umat, kalian sebaik-baik manusia yang dijadikan oleh Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita merunut, sebaik-baik umat memiliki kitab suci yang terbaik, memiliki nabi-nabi yang terbaik, yang turun kitab sucinya di bulan yang terbaik. Maka umat Nabi Muhammad ini umat yang dipilih oleh Allah untuk senantiasa terus melanjutkan risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mentauhidkan Allah Rabbul Zalal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat itu ketika Nabi Adam alaihi salam mengatakan ada 4 kemuliaan umat Muhammad yang diberikan oleh Allah dan tidak diberikan kepadaku sekalipun aku nabi. Ada 4 kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Allah, yang tidak diberikan kepadaku sekalipun aku nabi, kata Nabi Adam. Sebagian ulama membahasakan bahwa Nabi Adam itu merasa iri, dalam artian saya nabi tidak kebagian, tapi umat Muhammad sekalipun bukan nabi kebagian kemuliaan itu. Maka kemuliaan-kemuliaan ini dijelaskan langsung oleh Nabi Adam alaihi salam. Yang pertama kata Nabi Adam, aku nabi sekali berbuat kesalahan, aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sedangkan umat Muhammad terus berbuat kesalahan, tetap ada peluang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terus kita kumandangkan dalam doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Berikanlah kami ya Allah ridho dan surgamu. Apapun celah dalam kehidupan kita, harapan untuk meminta surga Allah itu selalu terbuka. Maka terus kita munajah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena sesungguhnya rahmat Allah itu lebih besar daripada dosa-dosa hambanya. Ini yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Adam, sekali aku berbuat salah, aku dikeluarkan oleh Allah dari surga. Sedangkan umat Muhammad berulang-ulang kali berbuat kesalahan, mereka berpeluang tetap masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembalikan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, seluruh umatku masuk surga. Kata Nabi, seluruh umatku masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan, kecuali mereka yang tidak mau. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah umatmu yang tidak mau masuk ke dalam surga? Adakah adakah manusia di antara umatmu yang tidak ingin masuk surganya Allah? Kata Nabi, ada. Siapa mereka ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, mereka yang enggan, mereka yang tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya surga dijadikan oleh Allah untuk umat Muhammad yang senantiasa mentauhidkan Allah, umat Muhammad yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita lihat risalah kenabian, masa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Makkah dan di Madinah, 13 tahun Nabi Muhammad berada di Makkah, fokus berdakwah tentang tauhid. Bagaimana umat mengenal Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, ini yang pertama. Yang kedua, kata Nabi Adam, dulu aku berbusana. Kalau istilah kita sekarang pakai baju. Sekali aku berbuat salah, aku ditelanjangi oleh Allah. Busanaku dilepas oleh Allah sebagai tanda bahwa aku berbuat kesalahan. Tetapi umat Muhammad berulang-ulang kali mereka berbuat salah, tetapi mereka tidak ditelanjangi oleh Allah. Mereka berbusana rapi, mereka berbusana yang mahal, mereka berbusana sesuka hati mereka. Sehingga seolah-olah dengan busana itu Allah menutup aib-aib kita di hadapan pandang mata orang lain. Sehingga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam beberapa nasihat beliau mengatakan bahwa kemuliaanmu karena Allah menutupi aibmu di mata orang lain. Kemuliaanmu karena Allah menutupi aibmu di mata manusia lain. Sehingga itulah yang disimbolkan oleh Nabi Adam sebagai pakaian. Dulu aku berpakaian, sekali aku berbuat kesalahan ditelanjangi oleh Allah. Tetapi umat Muhammad berulang-ulang kali berbuat kesalahan, mereka tidak ditelanjangi oleh Allah. Mereka berbusana, seolah-olah dengan busana itu Allah menutupi aib mereka. Dan begitulah cara kerja Allah. Allahu latifun bi'ibadih. Allah itu maha lembut, maha halus terhadap hambanya. Saking lembutnya Allah, saking halusnya Allah terhadap hambanya, terkadang kita lupa bahwa Allah bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa pakaian ini merupakan simbol di mana Allah menutupi, memuliakan kita manusia. Sehingga dalam berpakaian pun kita diatur di dalam agama. Dalam berpakaian pun kita diatur dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya mari jadikan pakaian ini pakaian untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik pakaian yaitu pakaian ketakwaan. Sebaik-baik pembungkus diri yaitu nilai-nilai ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat kekinian atau masa kini, ketika manusia berlomba-lomba dengan berbagai macam model pakaian
yang terkadang lebih mengutamakan model ketimbang nilai-nilai syariat dalam berpakaian. Padahal berpakaian itu adalah syariat, bagaimana menutup aurat. Kedua, ketiga baru kita berbicara tentang model yang kita mau. Tetapi yang paling utama, berpakaian itu menggambarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu pakaian yang mulia di hadapan Allah kecuali pakaian ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, hadirin pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, kemuliaan yang ketiga kata Nabi Adam alaihi salam, ketika aku berbuat kesalahan, aku dipisahkan dengan istriku. Sebagian ulama meriwayatkan bahwa 400 tahun Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya. Sebagian ulama menjelaskan 450 tahun. Sebagian ulama pun menjelaskan 600 tahun. Nabi Adam dipisahkan dengan istrinya, kemudian dipertemukan kembali oleh Allah di Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah artinya kasih sayang Allah. Satu monumen yang dijadikan oleh Allah sebagai simbol kasih sayang Allah kepada manusia, kepada Nabi Adam alaihi salam dan istrinya Hawa. Mereka dipertemukan di Jabal Rahmah. Sekali aku berbuat kesalahan, aku dipisahkan dengan istriku. Tetapi umat Muhammad, kata Nabi Adam, berulang-ulang kali mereka berbuat kesalahan, mereka tidak dipisahkan dengan istri mereka. Mereka tidak dipisahkan dengan pasangan mereka. Ini tentunya kemuliaan yang diberikan kepada umat Muhammad yang dijelaskan langsung oleh Nabi Adam alaihi salam. Sehingga menjadi umat Muhammad itu menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi di hari kiamat kelak. Bahkan kalau kita baca beberapa riwayat tentang para nabi, salah satunya adalah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, Musa kalam Allah, di antara munajah Nabi Musa kepada Allah, Nabi Musa bertanya, ya Allah, siapakah kekasihmu? Adakah di antara makhluk ini yang engkau jadikan kekasih? Kata Allah, ada. Ya Allah, jika seandainya di antara makhluk ini ada yang engkau jadikan kekasih, siapakah dia? Nabi Musa berharap dia yang disebut oleh Allah. Tetapi ketika Allah mengatakan kekasihku adalah Muhammad, maka Nabi Musa hanya bisa menangis. Kemudian bermunajah kepada Allah, ya Allah, jika Muhammad adalah kekasihmu, jadikan aku sebagai umatnya. Riwayat ini menggambarkan kepada kita betapa istimewanya menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sekelas Nabi Musa pun bermunajah kepada Allah, meminta kepada Allah untuk menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang diakui oleh Nabi Adam alaihi salam. Inilah keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak diberikan kepada umat yang lain, bahkan kepada Nabi Adam alaihi salam. Sekali aku berbuat kesalahan, aku dipisahkan dengan istriku. Tetapi umat Muhammad berulang-ulang kali berbuat kesalahan. Mereka tidak dipisahkan dengan pasangan mereka. Hadirin pemirsa Nutizen TV di mana saja berada, menjadi bahan renungan kita di akhir zaman. Kita yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkadang lupa dengan jasa-jasa beliau. Sehingga dalam sebuah penjelasan Sayyidina Ibrahim bin Adham beliau mengatakan, idda'aitum hubba Rasulillah, kalian mendakwahkan diri pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa taraktum sunnatahu, tapi kalian meninggalkan sunnahnya. Mengaku cinta Nabi tapi enggan mengamalkan sunnahnya.
mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau mengamalkan sunnahnya. Padahal begitu besar jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita menjadi umat beliau, menjadi umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, kata Nabi Adam alaihi salam, ketika aku berkeinginan untuk bertobat dari dosa dan kesalahan itu, Nabi Adam ingin bertobat karena memang orang yang beriman. Allah beri syarat, diterima tobatnya Nabi Adam diberi syarat di Makkah. Tobatnya Nabi Adam akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi nanti harus di Makkah. Sedangkan umat Muhammad dimanapun mereka ingin bertobat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, kalau syarat yang diberikan Allah kepada Nabi Adam bertobat nanti harus ke Makkah, berapa banyak orang yang tidak bisa bertobat karena tidak punya kemampuan untuk ke Makkah. Maka ini kemurahan Allah kepada umat di akhir zaman, khususnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana saja kita mau bertobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca lagi sejarah Nabi Adam. Bagaimana kesungguhan Nabi Adam mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan satu kesalahan. Beliau sujud. 40 tahun beliau sujud. Tidak bangun dari sujudnya selama 40 tahun. Bukan hanya jidatnya yang hitam karena sujud, tetapi tempat sujudnya yang lobang karena lamanya sujud Nabi Adam. Bahkan riwayat menjelaskan 40 tahun Nabi Adam sujud mengharap ampunan Allah itu bukan hanya sekedar sujud, tapi sujud dalam keadaan menangis. Siang malam menangis. Sampai-sampai tumbuhan-tumbuhan yang ada di sekitar Nabi Adam subur karena air matanya Nabi Adam alaihi salam. Sehingga Jibril pun datang. Ya, kalau Jibril datang berarti ada perintah dari Allah. Jibril datang mendekati Nabi Adam lalu mengajarkan, "Wahai Adam, aku ajarkan engkau doa. Dengan doa itu tobatmu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Doa apa itu? Doa ini lazim kita baca, kita aminkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana, wahai Tuhan kami. Karena Nabi Adam berbuat kesalahan tidak sendiri, tetapi bersama istri. Maka dia berdoa mewakili istrinya. Dia dan istrinya. Rabbana zalamna, wahai Tuhan kami telah menzolimi diri kami. Wa illam taghfir lana, jika seandainya engkau tidak ampuni kesalahan kami, jika seandainya engkau tidak ampuni dosa kami, sungguh kami termasuk orang yang rugi. Sehingga para ulama menganjurkan kita membaca doa ini dalam sujud terakhir kita ketika sholat. Doa yang diajarkan oleh malaikat, salah satu doa yang terbaik dalam Al-Quran. Dan Allah memilihkan tempat yang terbaik di muka bumi, yakni Makkah. Sehingga mudah-mudahan dengan riwayat-riwayat ini menambah semangat kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Betapa kemuliaan umat Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad SAW. Sehingga berulang-ulang kali saya menyampaikan, jika kita merasa bahwa sehat ini adalah rahmat dari Allah, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya rahmat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jika kita merasa umur ini adalah rahmat dari Allah, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad. Karena pada hakikatnya rahmat itu
adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merasa rezeki adalah rahmat dari Allah, maka bersalawatlah kepada Nabi Muhammad, karena pada hakikatnya rahmat itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan dengan rahmat Nabi Muhammad itu, maka kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada umatnya dan tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihi salam. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau, menambah semangat kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah beliau semampu kita. Ini yang bisa saya sajikan pada kesempatan ini. Kiranya berkenan di hati para pemirsa Nutijen TV di mana saja berada. Ada pertanyaan Ustaz? Ya. Dari siswa STM Kota Gorontalo. Ustaz, apakah dengan menjadi pengikut dan umat Nabi Muhammad otomatis masuk surga? Padahal semasa hidupnya berkeliman dosa. Ya. Umat Nabi Muhammad itu, bahkan ada sebuah riwayat, tidak ada umat yang mendahului umat Muhammad masuk surga. Jadi semua yang lebih dulu masuk surga itu umat Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang yang bergelimang dosa? Ya mampir dulu ke neraka, dibersihkan. Dibersihkan dulu, dicuci dulu. Dibersihkan dulu, dicuci dulu, baru pindah lagi ke surga. Nah, sehingga ada satu ayat Al-Quran, wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni orang yang Dia kehendaki, dan Allah mengazab, Allah menyiksa yang Dia kehendaki. Maka ini yang terus dalam setiap ibadah kita bermunajah kepada Allah, semoga kita termasuk orang-orang yang dikehendaki diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, mudah-mudahan diampuni sebelum kita wafat. Mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah sebelum kita wafat. Makanya sering kita dapat ujian, diuji. Ujian itu kan salah satunya untuk membersihkan. Jadi seperti itu. Baik, pertanyaan kedua dari Yanto Aji, Pontianak, Kalimantan. Ustaz, apakah benar Nabi Muhammad wafat karena makan paha kambing yang sudah diracuni kaum Yahudi? Iya. Jadi wafatnya beliau kalau disebabkan karena diracuni oleh Yahudi, itu saya belum pernah baca. Tapi kalau Nabi Muhammad pernah diguna-guna oleh orang, saya pernah baca. Ya, pernah ada riwayat yang mengkisahkan Nabi Muhammad sakit 3 hari. Kalau seperti kita zaman sekarang minum obat herbal tidak sembuh-sembuh, maka yang datang Jibril informasikan, ya Muhammad, penyakitmu ini bukan penyakit medis kalau istilah kita sekarang, ini penyakit guna-guna, ada sihir-sihir. Maka ditunjukkan oleh malaikat Jibril penangkalnya. Penangkalnya itu apa? Ayatul Kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Dibaca ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Setelah dibaca, ditiup ke telapak tangan, baru usap dari kepala, badan sampai kaki. Kapan dipraktekkan ini? Ketika mau tidur. Jadi sebelum tidur baca. Sambil duduk boleh, sambil berbaring boleh. Ini obat dan penangkal yang diajarkan oleh Jibril. Dan kalau Jibril yang sudah memberi isyarat, berarti ada isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu. Kalau masalah beliau diracuni, sebab kematian beliau saya tidak pernah baca. Karena Nabi Muhammad itu dapat dispensasi. Diperintahkan Israel untuk mencabut ruh Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad siap, mau. Kalau tidak mau, kata Allah, jangan dulu. Ya, jadi mungkin riwayat itu dipertanyakan lagi, ya, begitu. Yang ketiga Ustaz, dari Kiki Lumajang dari Jawa.
Ustadz, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, Allahumma sholli. kenapa semua orang tidak masuk Islam, bahkan ada yang membenci Islam? Oh iya. Saya sering bilang begini ketika orang bertanya dengan nada yang serupa seperti itu. Kiki dari Lumajang ya. Iya. Jangankan kita di akhir zaman, Abu Lahab berhadapan dengan Nabi tidak masuk Islam. Abu Lahab melihat sosok Nabi itu hanya anak kecil, seorang ponakan. Dia tidak melihat nur Muhammad. Itu yang dimaksud oleh Nabi. Berbahagialah mereka yang beriman kepadaku sekalipun mereka tidak melihatku. Mereka yang beriman kepadaku sekalipun mereka tidak melihatku. Kenapa? Karena iman itu yang melihat. Melihat apa? Melihat nur Muhammad. Abu Lahab tidak melihat itu. Abu Lahab hanya melihat Muhammad itu ponakan saya. Tidak lebih dari seorang anak. Begitu. Jadi kalau mereka yang berhadapan dengan Nabi Muhammad bisa tidak beriman, apalagi orang di akhir zaman. Itu yang pertama. Yang kedua, itu tugas kita. Itu tugas kita. Kalau di zaman Nabi, tugas Nabi untuk mendakwahi Islam itu kan. Nah, di akhir zaman ini tugas kita. Maka berdakwah itu tugas kita semua. Sesuai kemampuan kita. Balighu anni walau ayah, sampaikan yang dariku walau hanya seayat. Jadi tugas kita juga diberi tugas dakwah, entah ke teman kita, entah tetangga dan lain-lain. Terakhir Ustaz, ya. Dari Walemo Sadilama, tidak menyebutkan nama. Ustaz, jika Rasulullah yang menjadi kekasih Allah, mengapa bukan Nabi Muhammad saja yang diciptakan sebagai manusia pertama? Mohon penjelasannya Ustaz. Iya. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diciptakan sebagai manusia pertama? Skenario Allah itu indah. Skenario Allah itu indah. Allah punya rencana. Bahkan Nabi Adam saja masih sempat buat kesalahan. Itu kan skenario Allah. Agar Adam turun ke bumi. Skenario Allah. Allah ingin mengajarkan kepada kita besarnya kasih sayang Allah. Sekalipun kita berdosa, ketika kita berharap ampunan, ada kesempatan. Sama halnya dengan ketika dijadikan Adam lebih awal ketimbang Nabi Muhammad. Dari bentuk lahiriah, kalau kita yang berakidahkan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah, kita diajarkan dalam akidah bahwa Nabi Muhammad yang pertama. Fil awwalin wal akhirin, sehingga dalam kitabnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, innallaha khalaqa qablal asya'i nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika Nabi berdialog dengan Jabir radhiyallahu an. Ya Jabir, innallaha khalaqa qablal asya' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama mula yang Allah jadikan nur, cahaya nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lahiriahnya yang pertama itu adalah Nabi Adam, tetapi pada hakikatnya yang pertama itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita masuk pada pembahasan tasawuf, kita akan bertemu dengan istilah-istilah yang abal jasad, abal ruh, bapaknya jasad. Bapaknya jasad itu Nabi Adam. Sedangkan abal ruh, bapaknya ruh itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konsep secara keseluruhan itu yang saya bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alam ini ada dari zaman Nabi Adam. Maka Nabi Adam itu ada karena rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau rahmat bagi seluruh alam, rahmat dari alamnya Nabi Adam sampai akhir zaman. Ada tambahan pertanyaan satu? Ya. Dari Bagi Aman, Sapila.
kenapa saat berdoa dianjurkan berselawat pada Nabi Muhammad, sedangkan nabi-nabi lain tidak disebutkan? Iya. Yang pertama, kenapa nabi lain tidak disebutkan? Karena Nabi Muhammad penutup dari segala nabi. Yang kedua, karena kita umat Islam, nabi kita Nabi Muhammad. Lalu kenapa ketika berdoa disebutkan? Kalau kita baca dalam kitab Durratun Nasihin, pintu langit, kiblatnya doa itu kan langit. Kalau kiblatnya sholat Ka'bah, maka setiap kali kita sholat menghadap bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Sama dengan berdoa, kiblatnya doa itu langit. Makanya setiap kali kita berdoa, mengangkat tangan menghadap ke langit. Bukan berarti Allah ada duduk di langit. Ini bukan sunggokong, korasakti, ya. Tapi ketika berdoa mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu langit itu ketika berdoa masih tertutup. Maka doa tidak akan sampai kepada Allah. Bagaimana pintu-pintu langit itu terbuka? Kuncinya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Maka pintu-pintu langit dibuka oleh Allah karena mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makhluk yang sempat menjelajahi langit, ruh dan jasad, itulah Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj. Sehingga kita dianjurkan membaca salawat. Yang ketiga, Nabi Adam saja ketika ingin bertobat bawa nama Nabi Muhammad. Sampai Allah tanya, Adam, kamu kenal Nabi Muhammad dari mana? Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh dan mataku terbuka, aku melihat di pintu surga tertulis asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku yakin dan percaya ya Allah, nama yang berdampingan dengan namamu pasti orang mulia, pasti makhluk mulia. Maka aku berwasilah dengan namanya. Tobat Nabi Adam diterima. Bahkan kalau kita baca dalam Maulid Diba, Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati karena Nabi Muhammad. Nabi Nuh bisa selamat dari bahtera, dari banjir bandang yang besar karena Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu rahmat bagi seluruh alam. Dari alam zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sehingganya di antara amaliyah yang kita perbanyak membaca salawat. Ya, terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan berkenan di hati pemirsa yang setia dengan Netizen TV. Mudah-mudahan dakwah kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa dan harapan semoga musibah corona ini segera berakhir. Semua kita dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan para pemerintah kita dari pusat sampai ke daerah yang berjuang keras, yang berikhtiar keras menangani COVID ini diberikan oleh Allah kemampuan, kesanggupan untuk senantiasa melindungi masyarakat dari virus corona. Mudah-mudahan semua kita dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari mara bahaya dan musibah. Amin ya mujibas sa'ilin. Terima